D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Semester 2. Tugas Anatomi Fisiologi Kelas A dengan dosen pengampu Henry Didi Harto Escape NSEPD. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran Douglas yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah. Untuk mempengaruhi organ-organ lain, hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Sistem endokrin merupakan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam tubuh. Sistem endokrin tidak memasukkan kelenjar eksorin seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lainnya dalam saluran gastrointestin. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah hipotesis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan akan terpengaruhi. Beragam fungsi hipotalamus. Meskipun berukuran kecil, tetapi fungsi hipotalamus sangat penting dalam mengendalikan fungsi tubuh seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, haus. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi endokrin seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, di antaranya 1. Denyut jantung, 2. Suasana hati, 3. Kualitas maupun kuantitas tidur, 4. Dorongan seks, 5. Pelepasan hormon dari banyak kelenjar, termasuk kelenjar pituitari. Hal-hal tersebut tidak terlepas dari fungsi hipotalamus yang bekerja sama dengan kelenjar pituitari dengan menghasilkan hormon-hormon yang penting bagi tubuh. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan katup dan mengatur irama tidur alami, irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Walaupun ukuran kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Apa saja fungsi pineal dalam tubuh? Berbagai fungsi kelenjar pineal. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam mengatur pola tidur. Beberapa studi menunjukkan bahwa hormon melatonin juga memiliki efek antioksidan, anti peradangan, dan berperan dalam proses ovulasi. Selain mengatur pola tidur, kelenjar pineal juga diduga memiliki berbagai fungsi lain dalam tubuh, yaitu 1. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, 2. Mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, 4. Mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. 3. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun ukuran kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Kelenjar pituitari dikenal sebagai masternya kelenjar karena menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon lain, seperti kelenjar tiroid, ovarium, testis, dan kelenjar adrenal.
Kelenjar pituitari dibagi menjadi dua bagian, yakni lobus anterior dan posterior. Kedua bagian tersebut memiliki peranannya masing-masing, yaitu lobus anterior. Lobus anterior merupakan bagian depan dari kelenjar pituitari. Adapun hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, pematangan, organ dan sistem reproduksi, fungsi tiroid, serta pigmentasi kulit. Lobus posterior. Lobus posterior adalah bagian belakang kelenjar pituitari yang berfungsi menghasilkan hormon antidiuretik, yakni hormon yang bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpan di aliran darah untuk mencegah dehidrasi. Hormon oksitosin juga diproduksi di lobus posterior. Hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. Ada berbagai macam hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari, antara lain hormon pertumbuhan, hormon perangsang tiroid atau THS, hormon perangsang folikel atau FSH, hormon luteinsin, hormon prolaktin, hormon adrenocorticotropic atau ACTH, hormon antidiuretik atau ADH, hormon oksitosin. 4. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar-kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian pangkal leher, tepatnya di bawah jakun dan di atas tulang dada. Kelenjar tiroid bertugas untuk menghasilkan hormon. Melalui hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid berguna untuk hampir semua proses metabolisme dalam tubuh. Selain itu, kelenjar tiroid juga mengatur energi dalam tubuh, suhu tubuh, dan pertumbuhan jaringan tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid ini juga mempengaruhi kerja organ tubuh seperti jantung, pencernaan, otot, dan sistem saraf. Kelenjar tiroid yang berfungsi mengendalikan hormon untuk metabolisme tubuh bisa mengalami gangguan atau terkena penyakit. Dilansir dari Cleveland Clinic, saat kelenjar tiroid bermasalah, kinerja organ tubuh bisa terganggu. Ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon yang terlalu banyak, tubuh bisa menggunakan energi terlalu cepat. Kondisi ini tersebut hipertiroid. Sebaliknya, saat kelenjar tiroid menghasilkan hormon yang terlalu sedikit, tubuh bisa kekurangan energi. Kondisi ini disebut hipotiroid. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di daerah leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukuran besarnya kacang polong. Meskipun ukuran kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Berikut ini adalah beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. 2. Mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. 3. Merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. 4. Meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. 5. Membuat ginjal mengeluarkan prostat melalui urin. 6. Meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Kelenjar timus. Kelenjar timus memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh.
Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur akan dengan mudahnya menyerang tubuh Anda. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada, dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabungan kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukuran akan berubah seiring bertambahnya usia. Fungsi kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening, sistem limpatik di dalam tubuh. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T. Sel tersebut merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker dan mengorganisme penyebab infeksi, termasuk berbagai macam virus seperti virus corona yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar adrenal. Pernahkah Anda mendengar kelenjar adrenal? Kelenjar adrenal merupakan kelenjar yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar dari tubuh. Untuk mengetahui lebih jauh fungsi kelenjar adrenal berikut ini. Pada dasarnya, setiap orang memiliki dua buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Meskipun berukuran kecil, namun kelenjar adrenal memainkan peranan penting dalam memproduksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh, sehingga gangguan pada kelenjar ini akan mengakibatkan dampak yang besar bagi tubuh, misalnya gangguan hormon. Fungsi kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar dan madula adrenal bagian dalam. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi tiga jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dengan gonadotropin yang mengatur hormon seks. Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan berhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Sedangkan medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin, adrenalin, dan norepinefrin, noradrenalin. Pada saat stres, kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu bertugas meningkatkan aliran darah ke otot, merangsang jantung berdetak lebih cepat, mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, memicu terlepasnya gula darah, meningkatkan kewaspadaan pikiran, dan mengirim sinyal antara sel-sel saraf di otak. Sementara itu, hormon norepinefrin secara klinis biasanya dipakai untuk meningkatkan aliran darah, tekanan darah ketika tekanan darah dalam tubuh berada jauh di bawah normal. Shock. Kelenjar pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fungsi pankreas lebih lanjut dan gangguan yang dapat muncul jika pankreas mengalami kerusakan. Juga bagaimana cara menjaga kesehatan pankreas. Fungsi pankreas. Pankreas berada di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang menyerupai ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksorin dan endokrin. Fungsi eksorin. Kelenjar eksorin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain. Di dalam tubuh, contohnya ada kelenjar air liur, kelenjar keringat, kelenjar saluran cerna.
fungsi endokrin. Sedangkan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. 9. Kelenjar ovarium dan testis. Kelenjar ovarium adalah lindung telur atau kelenjar kelamin. Dilansir liputan, ovarium ditahan oleh ligamen yang melekat pada rahim. Setiap ovarium memiliki panjang sekitar 4 cm, berwarna keputihan dan terletak di sepanjang dinding later rahim. Tepat di daerah yang disebut ovarium fossa, fungsi ovarium yang pertama tentunya untuk menghasilkan sel telur, menyimpan dan mengembangkan hingga matang. Fungsi ovarium adalah sebagai berikut. Lindung telur. Dilaporkan dari Livaceaceae, fungsi ovarium melindungi telur hingga siap digunakan. Diperkirakan bahwa wanita dilahirkan dengan persediaan telur seumur hidup. Namun, sebuah penelitian dari ilmu biologi Universitas of Edinburgh menemukan bahwa kemoterapi dapat memicu perkembangan sel telur baru. Memproduksi hormon. Masih dari lansiran yang sama, fungsi ovarium selanjutnya untuk memproduksi hormon, yakni hormon estrogen dan progesteron. Keduanya bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder wanita. Mengenal lebih dalam hormon wanita. Mengutip dari Livaceaceae, ovarium juga menghasilkan beberapa hormon yang lebih rendah yang disebut reaksin dan inhibin. Terdapat 3 jenis estrogen, yang estrone, estradiol, dan estriol. Ketiganya membantu mengembangkan karakteristik wanita dewasa, seperti payudara dan pinggul yang lebih besar, dan untuk membantu siklus reproduksi. Melepaskan sel telur. Fungsi ovarium yang ketiga melepaskan sel telur atau oosit. Ovarium akan melepaskan 1 sel telur atau lebih setiap siklus menstruasi. Proses ini disebut ovulasi. B. Kelenjar testis. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia dalam kurung pria. Mempunyai 2 testis yang dibungkus dengan skrotum. Pada mamalia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Testis berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin. Fungsi testis: memproduksi sperma dalam kurung spermatozoa, memproduksi hormon seks pria seperti testosteron. Kinerja testis di bawah pengawasan hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari bagian anterior. Terima kasih.